Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rohmatul Umah. Saya dari kelompok 2. Saya dan teman saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apakah muamalah bisa dijadikan patokan untuk tukar-menukar harta jika orang yang akan melakukan tukar-menukar ragu dengan ajaran muamalah tersebut? Jawabannya, muamalah merupakan ajaran atau kegiatan yang mengatur tata cara hidup sesama umat manusia. Yang termasuk kegiatan muamalah adalah jual beli, utang piutang, dan lain-lain. Jadi, muamalah harus dijadikan pedoman untuk melakukan kegiatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan jika orang tersebut ragu dengan muamalah, harusnya orang tersebut harus mengetahui terlebih dahulu tata cara yang benar dan baik. Pertanyaan: sebutkan dan jelaskan dalil dalam akidah. Sabda Rasulullah SAW, telah kutinggalkan kepadamu dua pedoman. Jika kamu tetap berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Al-Hadis. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Pertanyaan: sebutkan dan jelaskan tujuan akidah dalam Islam. 1. Untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah satu-satunya, karena Dia adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya, maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan kepadanya satu-satunya. Membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah. Karena orang yang hatinya kosong dari akidah ini, ada kalanya kosong hatinya dari setiap akidah serta menyembah materi yang dapat diindra saja, dan ada kalanya terjatuh pada berbagai kesesatan akidah dan khurafat. 3. Ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Karena akidah ini akan menghubungkan orang mukmin dengan penciptanya, lalu rela bahwa Dia sebagai Tuhan yang mengatur, hakim yang membuat tasyrik. Oleh karena itu, hatinya menerima takdir, dadanya lapang untuk menyerah, lalu tidak mencari pengganti yang lain. 4. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Karena di antara dasar akidah ini adalah mengimani para rasul yang mengandung mengikuti jalan mereka yang lurus dan tujuan dan perbuatan. Sebutkan contoh akhlakul mazmumah. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah. Pengertian akidah dan syariah secara Islam. Akidah, iman atau kepercayaan. Syariah, hukum dan tata aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditaati oleh hamba-Nya, atau diartikan sebagai suatu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan antar sesama manusia. Apakah hewan memiliki akhlak? Menurut saya, hewan tidak memiliki akhlak, karena dilihat perbedaan antara sifat dan ciri manusia
Rasul, dan hewan. Menurut Islam, hewan tidak memiliki akal, jadi otomatis hewan tidak memiliki akhlak karena tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk seperti manusia. Sistem norma ilahi adalah suatu aturan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, menjauhi segala larangannya seperti berjudi, berkelahi, dan menaati segala perintahnya seperti beribadah dan bersedekah. Tingkatan akidah ada 4. 1. Tingkat taklid, yakni tingkat di mana keyakinan didasarkan atas pendapat orang yang diikutinya tanpa difikirkan lagi. B. Tingkat yakin, yakni tingkat keyakinan yang didasarkan atas bukti dan dalil yang jelas, tetapi belum sampai menemukan hubungan yang kuat antara objek keyakinan dengan dalil yang diperolehnya, sehingga memungkinkan orang terkecoh oleh sanggahan-sanggahan atau dalil-dalil yang lain yang lebih rasional dan mendalam. C. Tingkat ainul yakin, yakni tingkat keyakinan yang didasarkan atas dalil-dalil rasional, ilmiah, dan mendalam sehingga mampu membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu memberikan argumentasi yang rasional terhadap sanggahan-sanggahan yang datang, sehingga tidak mungkin terkecoh oleh argumentasi lain yang dihadapkan kepadanya. D. Tingkat hakul yakin, yakni tingkat keyakinan yang di samping didasarkan atas dalil-dalil rasional, ilmiah, dan mendalam dan mampu membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu memberikan argumentasi yang rasional dan selanjutnya dapat menemukan dan merasakan keyakinan tersebut melalui pengalaman agamanya.